mereka memang kemudian supaya kita tidak berpikir terlalu panjang dan supaya kita tidak curiga keberadaan mereka, memang mereka kemudian berusaha membuat seolah-olah tempatnya angker. Nah, dengan begitu kan nggak akan berpikir jauh, Pak. Ya, yang mikir, oh ini pasti demit. Sehingga untuk keamanan wilayah mereka juga lebih baik karena kita kemudian tidak berusaha untuk mencari itu apa gitu. Jadi sayangnya kurang jelas ya bahwa di sini itu ada danau. Waktu itu ini saya foto di Singkarak. Atasnya itu terang, langit cukup cerah. Di atas danau itu memang ada sedikit awan, tapi awan masih harusnya tidak ada bayangan khusus kayak gitu tuh nggak ada. Kalau ada awan satu bayangannya lebih banyak lagi, tidak terfokus di satu titik seperti itu gitu. Itu menunjukkan daerah situ di tengah danau itu, di lokasi itu harusnya ada tempat untuk reportasi. Itu di Danau Singkarak ya. Itu juga di Danau Singkarak waktu itu. Jadi saya ngelihat di situ ada kabut. Terus kita nyoba mendekati itu pakai kapal, kabutnya nggak ada. Tapi teman yang di pinggir ngomong, loh itu masih kamu masuk ke dalam kabut itu, tapi kita masuk naik kapal ke sana kita nggak merasa masuk ada kabut di situ. Tapi dari kejauhan kelihatan ada gitu. Artinya kita cuma bisa melewati kabut itu, tapi nggak pernah bisa nyentuh kabut itunya gitu loh. Ya nggak tahu apakah orang lain tidak, tapi saya waktu itu begitu gitu. Salah satu ciri-ciri yang menunjukkan keberadaan batas wilayah tadi. Di Bandung itu ada di dekat Gunung Batu, terus dekat Dago itu juga ada. Banyak sih, banyak sekali. Sampai beberapa tempatnya lupa. Dekat lapangan terbang itu juga ada. Dekat Pusat Sastra Negara di dekat Komplek TNI AU Sukaraja 2 itu ada juga. Susah kita ceritakan karena kadang-kadang pada saat kita foto itu kelihatan bahwa tidak match antara matahari dan bayangan matahari gitu kan. Ketika kita ngajak orang rame-rame ke sana kita foto, ternyata bayangannya match. Jadi yang jaga memang nggak mau ketahuan kan. Tapi suatu ketika kita datang lagi ke situ sendirian, kita foto seperti yang awalnya, jadi tidak seperti ketika kita ngajak rombongan. Pas kita foto kondisi sendirian ternyata normal, tapi pas banyak orang kita foto kelihatan miring, itu juga pernah. Jadi secara nggak sengaja kita tidak teman jalan-jalan ke satu titik tempat gitu, jadi seperti itu. Nah kita coba itu di dekat Lelakon, itu malah lebih ekstrem lagi Pak, itu GPS saja geser itu. Di dekat Lelakon itu ada di mana GPS tidak berjalan dan kompas itu berhenti. Kira-kira sekitar 500 sampai 700 meter dari Lelakon, Gunung Lelakon itu kita pernah GPS kita sampai bingung ya, karena waktu itu kita lihat kan di GPS itu nggak ada gambar-gambar kayak yang di kartu remi itu kan Pak, Klaver, H, J, itu keluar Pak gambar itu. Kita video sih waktu itu. Cuman untuk yang GPS bisa berhenti itu saya tahu persis posisinya di mana, dan kompas di situ berhenti itu cuman ada di lingkup yang kira-kira cuman 1 meter kalau nggak salah itu. Jadi kalau kita kelewatan lokasi itu ya udah normal lagi. Itu masa kapal dekat banget dengan Gunung Lelakon yang kita curigai jadi salah satu piramid yang terbesar di Indonesia. Makanya kan untungnya lokasi-lokasi seperti itu biasanya nggak dilalui penerbangan. Ya mereka juga ngerti ya, kira-kira sekian tahun lagi kita akan mengenal peradaban dengan menggunakan pesawat terbang, sehingga lapangan terbang kira-kira akan ada di sana, sehingga gerbang yang dibuka sebelah sini. Bahwa kita menganggap mereka itu apa gitu kan. Ketika kita masih menganggap mereka itu hantu, ya tidak mungkin dibukakan jalur itu kan. Kalau kita ngerogoh itu nggak mungkin, tapi kalau mereka memberikan sangat mungkin. Dan kita hanya bisa meminta kan sebenarnya. Pertama itu, terus yang kedua kan harus memulai dengan komunikasi kan. Komunikasi itu kan harusnya kalau yang paling baik antara kepala negara ke kepala negara. Cuma masalahnya kan kepala negara di pihak kita kan menganggap itu nggak ada tuh. Kalau saya kan cuma rakyat biasa, jadi kalau saya ke sana ya komunikasi ya kalau bisa ketemu kepala negaranya bersyukur banget gitu. Tapi paling tidak saya ada usaha gitu, walaupun mungkin tidak maksimal karena status saya sebagai rakyat biasa. Nah, kalau misalkan kepala negara mungkin beda kasusnya, seperti Presiden Soekarno gitu, kan ada hubungan dengan mereka sehingga negara kita pernah disegani banget dengan negara lain. Seolah-olah kita senjatanya dari Rusia, tapi Rusia ngirim berapa, pesawat kita bertambah jadi berapa banyak, kapal kita cuma berapa, tapi Amerika yang kekuatannya segitu dibantu dengan Belanda, Inggris, dan tetap minggir dari Irian Jaya. Kalau kita melihat di masa lalu ya, di zaman
Nazi dulu, Hitler itu kan pernah bikin suatu pesawat yang bentuknya mirip yang terbang dan yang bisa terbang beneran, cuma nggak pernah diungkapkan. Dari mana mereka dapat itu kan itu pasti dapat bocoran. Tapi kan kita nggak, itu dia punya caranya dan kita belum gitu masalahnya, punya cara negosiasinya dengan dari bangsa Arya. Tapi itu masalahnya kan sana mencoba mencari itu, kita kan belum Pak, belum mencoba mencari aja tidak, dan menganggap mereka aja enggak gitu. Jadi kalau mau dibantu pun ya mau dibantu apa gitu sama mereka. Soalnya kita nyari juga enggak, mengenal juga enggak, berusaha tahu juga enggak, malah nganggap mereka hantu ya gitu loh saat ini. Kita sedang melakukan itu memang. Tapi memang kita tidak umumkan ke masyarakat memang. Kita juga tidak mau terima resiko dari ini ya, kebaikan mereka, kemudian gara-gara kita ngajak orang justru malah jadi ada masalah baru. Misalkan kita diundang ke sana dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, ada orang yang ikut dan nanti keluarganya bagaimana? Apakah akan dianggap hilang gara-gara kita? Terus setelah itu apakah anak itu pada saat ikut kita nanti di sana kalau nggak mau pulang gimana gitu? Karena tempat yang sangat bagus itu kan juga kadang-kadang membuat orang lebih kerasan di sana daripada di sini. Nah, memang iya, tapi memang belum sampai pada teknologi yang pernah ikut itu tidak bisa, belum bisa menjangkau keseluruhan. Tapi untuk hal-hal kecil paling tidak iya gitu. Dulu sempat kita bikin grup namanya Greget Nusantara, itu kan salah satunya itu menunjukkan ini loh di fisika ada yang salah ini. Tapi akhirnya kita hentikan dulu karena saya juga tidak mau kalau semuanya langsung kita ungkapkan, akhirnya sana justru malah nggak suka kalau ini terungkap keseluruhan. Saya juga harus melihat batasan-batasan bahwa mana sih yang diizinkan sama mereka dibuka, dihukum dan tidak gitu. Memang belum semuanya kita buka. Sudah ada beberapa penerapan-penerapan yang tidak bisa kita ceritakan di sini. Jadi tidak seperti yang diceritakan di Star Trek, itu yang saya tahu. Tapi pada dasarnya teorinya nggak begitu. yang kita terima ya, nggak begitu. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan mereka, tidak seperti itu. Pada dasarnya, kalau kita melakukan hal yang membosankan, maka kita akan merasakan waktu yang berjalan melambat. Kalau kita merasakan yang kondisi yang lebih lambat lagi, maka kita akan merasakan akan melihat gambar yang lebih banyak lagi dan semuanya akan bergerak makin pelan. Dan ketika pelan tersebut makin kita bergerak bisa merasakan hal yang sangat pelan tadi, maka dari satu berkas cahaya ke berkas cahaya yang lain kita bisa lihat jaraknya, bedanya bisa kita lihat. Nah kalau itu bisa kita lihat, maka kita minimal kalau kita bisa menghindari berkas cahaya tersebut, jadi kita bisa nggak kelihatan. Yang pertama itu yang dinamakan dengan aji kemayan kalau di Jawa atau aji panglimunan. Kalau kita bisa melihat semuanya serba pelan, jika kalau kita ini bergerak, maka gerakan kita itu kan jadi sangat cepat kan Pak, dan belum tentu bisa dilihat orang. Tahu-tahu kita sudah sampai mana gitu kan. Masalahnya di sini, untuk membuat suatu kondisi yang membuat kita menjadi merasakan waktu itu lama, itu kan yang diketahui oleh orang zaman sekarang, itu baru dengan satu ketakutan. Kalau orang ketakutan kan pasti merasakan waktu yang lama. Yang kedua, orang yang sedang sakit, menunggu orang, misalkan kayak menjemput orang di stasiun, menjemput saudara di stasiun gitu. Kondisi-kondisi ini kan membuat kita jadi waktu melambat, tapi melambatnya tidak melambat sampai pada posisi yang diinginkan gitu. Terus kalau kita mengalami hal yang tidak nyaman, maka kita akan merasakan waktu melambat. Nah, hal yang tidak nyaman itu bisa dilakukan dengan sebagainya, dan mereka sudah ngerti di frekuensi di berapa, dan di getaran di berapa, dan di gangguan dengan sinar yang seperti apa, membuat orang tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini membuat kita menjadikan waktu melambat, dan sehingga pada saat dia bergerak satu langkah itu jadi jauh banget Pak. Jadi tidak seperti yang diceritakan di Star Trek, itu yang saya tahu. Jadi beda Pak. Jadi tidak orang istilahnya dipetani dulu, diurai dulu, terus baru dipindah, terus kemudian digabung lagi, enggak begitu. Tidak. Yang saya tahu enggak loh ya, tapi nggak tahu kalau ada orang lain yang bisa membuat seperti itu ya monggo. Tapi kalau yang saya tahu, Arwasi tidak melakukan hal seperti itu. Karena artinya kan fisik manusia masih fisik manusia, tidak dijadikan fisik lain dulu gitu. Dan makanya rata-rata tempat teleport yang kita temukan adalah tempat terbuka, seperti misalkan Gunung Kendali Sodo sama Swakul, itu kan tempatnya terbuka, dan tempat tertutup.
Jadi seperti itu. Tapi gangguan di situ itu memang sengaja diciptakan sehingga terbentuk yang namanya waktu memanjang. Itu yang seperti itu. Ini yang sedang kita teliti, Pak. Tidak bisa cerita di frekuensi berapa, itu belum bisa cerita. Di tempat pemotretan. Jadi pada dasarnya kan saya sudah menunjukkan ada dua hal ciri-ciri. Jadi dari bangsa Kajiman sama dari bangsa manusia yang bertindak seolah-olah mereka itu hantu gitu kan. Kalau bangsa Kajiman memang hantu, itu ada di Jawa namanya alamnya namanya Ariloko. Gitu. Biasanya nenek moyang kita sudah batasin kasih tanda bahwa kita lihat tandanya apa? Tandanya dari sesuatu hal yang alami atau sesuatu hal yang tidak alami. Misalkan tandanya dari tugu. Atau tugu itu kan sesuatu hal yang dibikin manusia ya. Berarti ini batas dengan peradaban lain yang juga sama-sama manusia tapi tidak bisa kita lihat. Tapi misalkan dibatasi dengan pohon beringin atau pohon dewondaru atau pohon randu. Ini berarti batas Ariloko dengan kita. Jadi batas memang dari bangsa-bangsa halus beneran. Di sini memang ada, seperti itu memang ada. Jadi bukan saya ngomong nggak ada, tapi beda. Ciri-ciri batas wilayahnya ditunjukkan dengan hal yang sangat berbeda. Kita bisa melihat dari, misalkan bentuk batasnya candi, oh berarti ini batas dengan peradaban yang kita kenal seharusnya. Yang seperti kita. Tapi kalau batas itu dari sesuatu yang sifatnya alami ya, alamnya dari pohon, gunung, bukit, itu alami. Walaupun itu bukan benda hidup, tapi bukan yang dibikin manusia. Jadi bangsa memang bangsa yang tidak kelihatan.